Pokoknya awal kesuksesan aku dari situ. Aku jodohnya di peternakan. Bangga. Menurut aku luar biasa. Untuk kalian yang masih ragu atau masih belum kepikiran untuk kuliah di Fakultas Peternakan, jangan ragu karena kalian Belajar banyak hal dari yang manja, terus yang penting jadi bisa memanage. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel Lebih Sugesti. Ya, di video kali ini saya akan bersama teman-teman saya membahas seputar jurusan peternakan dan apa sih untungnya kita masuk jurusan peternakan. Oke? Gimana videonya? Jangan lupa tonton sampai akhir dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar kalian gak ketinggalan info-info atau seputar dunia peternakan. Oke? Ya oke, di sini saya akan ngobrol santai tentang dunia peternakan atau jurusan peternakan teman-teman. Jadi buat kalian calon mahasiswa baru ataupun yang masih SMA pengen masuk kuliah tapi bingung milih jurusan. Ya sedikit curhat, saya masuk ke kampus saya itu di jalur mandiri, jadi jalur terakhir teman-teman. Dan saya tuh sudah bingung, saya mau masuk jurusan apa gitu ya sama sekali. Terus di situ saya nggak melihat apapun karena memang saya pengen kuliah. Saya nggak melihat itu saya pengen masuk jurusan apa, yang penting mah kuliah aja gitulah. Dan di situ saya melihat ada kuota. Jadi ketika kalian masuk jalur mandiri teman-teman ataupun jalur SBMPTN atau SNMPTN, kalian harus melihat kuota. Jadi ketika kalian masuk ke jurusan itu, kita lihat dulu nih kuotanya ada berapa, kira-kira aku masuk nggak nih gitu teman-teman. Jadi kemarin berhubung saya di jalur mandiri atau jalur terakhir masuk ke dalam perkuliahan, jadi saya milih kuota yang masih paling banyak gitu teman-teman. Karena kalau kuota paling banyak kan otomatis peluang masuknya juga gede kan gitu. Jadi saya masuk ke situ milih jurusan peternakan. Sebelumnya saya nggak pernah terpikir gitu akan masuk ke jurusan peternakan, dan saya pun masih untung-untungan. Jadi kita udahlah masuk jurusan ini aja, coba aja kita masuk nggak nih gitu. Dan setelah itu, setelah pengumuman, akhirnya saya keterima di jurusan peternakan itu teman-teman. Nah di situ saya baru mikir, loh kok saya milih peternakan? Apa saya nggak salah pilih? Apakah saya nggak mau kerja apa nanti peternakan gitu? Karena pikiran bagi orang-orang yang awam tersebut teman-teman, jadi apa sih jurusan peternakan, kalian setelah lulus mau jadi apa? Mau ngurusin tai dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam pikiran orang-orang awam teman-teman. Jadi ya udahlah ya, gimana lagi, karena pengen kuliah, oke lah saya masuk ke situ, kemudian berospek dan sebagainya. Setelah saya masuk peternakan, ya walaupun saya merasa awalnya saya salah masuk jurusan, tapi setelah kita nikmatin, setelah saya masuk perkuliahannya, oke juga nih, asik juga nih, karena kita sering praktikum dan kita sering mondar-mandir ke sana kemari, kita ngelihat kunjungan ternak ataupun hewan-hewan yang memang diternakan sama orang-orang untuk pembelajaran gitu teman-teman. Ya kebetulan saya masuk di UNSUD atau Universitas Jenderal Sudirman yang berada di Purwokerto teman-teman. Itu adalah satu-satunya universitas yang ada dalam kecamatan teman-teman. Jadi saya pun merasa bangga saya dapat diterima di Universitas Jenderal Sudirman, dan saya masuk jurusan peternakan teman-teman. Jadi saya merasa awalnya saya salah masuk jurusan, tetapi ketika saya sudah menikmati prosesnya dalam dunia peternakan, saya pun merasa ya udahlah ya, kita udah nyebur ke dunia peternakan, masa kita nggak menyelam sekalian, kita nggak berenang sekalian gitu teman-teman. Jadi saya masuk ke peternakan, kemudian saya melihat banyak praktikum-praktikum. Jadi kita sering lebih real praktikum ke hewan langsung gitu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar materi pusing teman-teman. Jadi dulu sih asik juga praktikumnya di dunia peternakan gitu teman-teman, karena kita langsung merah susu sapi maksudnya. Kemudian kita melihara ayam, melihara puyuh dan lain sebagainya teman-teman. Sungguh sangat menarik, dan kita melihat dari semuanya anatomi, baik itu fisiologis maupun dalam anatominya hewan gitu teman-teman. Jadi kita bahas semua, kita bahas penyakit juga. Jadi memang benar-benar sangat excited banget sih saya pas ketika udah masuk, dan ya ternyata asik juga nih peternakan gitu buat saya.
Memang basic saya sama sekali nggak ada di peternakan, tapi ya gimana lagi ya, orang pengen kuliah ketemuan di peternakan, ya udah lah ya gitu. Oke, daripada saya kebanyakan bacot ngomong-ngomong terus, jadi setelah lulus dunia peternakan, dari saya pribadi saya sungguh sangat bangga karena saya menjadi agen of change of Jenderal Sudirman gitu teman-teman. Jadi agen perubahan, gimana caranya kita alumni dari peternakan, kita harus bangga dan kita harus membanggakan alma mater kita teman-teman. Setelah lulus dari dunia peternakan, saya bekerja di suatu peternakan juga swasta dan memang bergerak dalam ayam breeding juga teman-teman. Jadi di sini saya akan bahas dengan teman-teman saya bagaimana sih pendapat teman-teman di dunia peternakan dan apakah kalian salah jurusan nggak sih masuk peternakan gitu. Jadi sekarang kita akan bahas, kita sudah terhubung dengan beberapa alumni di Fakultas Peternakan, khususnya di Unsud. Saya akan ngobrol gimana sih prospek kalian setelah lulus di dunia peternakan. Dan saya mau nanya nih, menurut kalian nih, dunia peternakan itu seperti apa sih? Pas pertama kali kalian masuk Fakultas Peternakan, apakah kalian kesasar nggak nih? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo Nugroho. Di sini saya akan sedikit sharing kenapa saya kuliah di Fakultas Peternakan. Jadi cerita awal kenapa saya kuliah di Fakultas Peternakan itu berawal dari background keluarga saya itu merupakan keluarga petani. Akan tetapi selama ini tidak ada yang fokus ke peternakan. Padahal di daerah saya atau di Malang itu untuk mendirikan peternakan itu sangat mendukung sekali. Maka dari itu aku kuliah di Fakultas Peternakan yang nantinya ingin mengkombinasikan antara pertanian dan peternakan. Jadi itu cerita kenapa aku kuliah di Fakultas Peternakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mariska Sari dari Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman. Dulu itu aku D3-nya di Fakultas Unsud dengan jurusan produksi ternak. Itu tahun 2014. Terus abis itu aku lulus tahun 2017. Setelah itu aku 2017 sampai 2019 akhirnya menyelesaikan studi aku di Universitas Jenderal Sudirman Fakultas Peternakan, program S1. Oke, aku diminta unik manajer farm paling hits yang tangguh banget dari kuliah itu, dia paling tangguh, paling gigih, paling mantap deh buat sharing-sharing tentang banyak hal tentang peternakan dan dunia yang aku gelutin sekarang. Berbeda dengan kuliah aku, tapi tetap bisa bersinergi kayak gitu. Aku memutuskan buat aku pengennya yang berhubungan sama biologi karena aku suka banget sama pelajaran biologi. Akhirnya aku memilih peternakan dan pertanian. Terus habis itu ternyata alhamdulillah ya, singkat cerita, aku keterima di Fakultas Peternakan Unsud. Itu rekomendasi dari teman aku, dia udah masuk Unsud duluan. Awalnya aku kayak ngapain sih gue masuk Unsud, itu apa sih, Unsud itu di mana, gue nggak tahu gitu kan. Tapi akhirnya aku memutuskan buat masuk Unsud kayak gitu karena ada teman juga yang di Faperta, itu teman SMA aku, dan ada juga yang keterima juga ke Fakultas Peternakan Unsud. Dan aku baru tahu pas masuk peternakan, ternyata Fakultas Peternakan Unsud itu nomor 2 terbaik di Indonesia gitu. Ya, menurut kalian apa sih jurusan peternakan dan gimana sih prospeknya setelah kalian lulus? Dunia peternakan sebenarnya luas gitu, nggak hanya ada di proses pemeliharaan si hewannya, tapi ada juga sebelum hewan itu dipelihara ada prosesnya juga. Terus setelah itu hewan dipelihara gitu, setelah dipanen itu juga ada prosesnya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah prospek di dunia peternakan itu luas, ya luas, karena kalau misalkan kita nggak cocok untuk bekerja di lapangan, kita bisa lari ke kesehatan hewan, kita bisa lari ke obat-obatan, kita bisa lari ke pakan, atau kita bisa lari ke pasca panennya. Sebenarnya tergantung minatnya aja. Kalau misalkan kita nggak cocok di lapangan, kita minat ke dunia yang lain,
ya bisa-bisa aja. Nah, sebenarnya ya, kalau orang mikir, aduh peternakan ngapain sih, jual ayam, jual vaksin, atau cuman jadi peternak kotor-kotoran gitu kan. Padahal tuh banyak banget. Jadi di peternakan itu selain belajar tentang kayak manajemen, tentang banyak hal lah, manajemen bisnis, pemasaran, hukum, terus belajar jadi apotekernya juga, apoteker buat hewan, terus apalagi ya, banyak banget, komunikasi, kepemimpinan, manajemen, dan semuanya tuh kita pelajarin. Jadi selain kalian di peternakan, kalian bisa juga ke bank atau ke tempat-tempat lain kayak gitu. Peternakan sendiri, untuk peternakan sendiri itu ada kalian bisa jadi PPL, kalian bisa kerja di Nestle, jadi ahli gizinya, terus bisa jadi quality control, kalian bisa jadi ahli gizinya si hewan-hewan, kalian bisa jadi PPL, kalian bisa jadi manajer farm kayak Unik, bisa, asal kalian bisa tangguh. Sumpah di peternakan itu menurut aku keras banget. Sepengetahuan aku dulu, aku pernah magang di Karangkopan Indonesia sama di Lembu Perkasa yang di Jogja. Itu bener-bener gila. Kita tuh bangun pagi-pagi, terus kalau misalnya vaksin itu bisa sampai malam, bisa sampai subuh, terus abis itu ya kayak gitulah. Tapi itu yang membuat kita tuh jadi hebat, menurut gue, jadi mental kita kebangun segala macam. Terus kita juga collab sama dokter-dokter hewan, jadi kita itu ibaratnya mantri hewan kali ya, kayak gitu. Jadi kita tuh ngerti cara nekropsi si hewan-hewan ini, terus tahu vaksin yang diberikan tuh apa aja kayak gitu. Jadi jangan kayak mikirnya peternakan gue jadi apa dong kayak gitu kan. Banyak, kalian bisa jadi apapun dan kalian bisa jadi pengusaha. Itu yang harusnya kalian harus punya bisnis, harus pinter bisnis deh dalam peternakan. Peternakan tuh banyak banget, kalian jangan khawatir, oke? Dan satu lagi, peternakan itu kan kelihatannya jorok, ngurusin hewan, jijik segala macam, tapi kalian harus tahu peruntungannya itu keren banget. Kalian bisa jadi jutawan, miliarder di sana, walaupun kalian ngeliatnya kayak kok kotor, kok apa segala macam. Nggak sama sekali, tenang aja. Di kotor itu kalian bisa meraup untung, kalian bisa jadi kaya raya pokoknya. Nggak kalah sama yang kerja yang pakai dasi. Tenang aja, kalian enak dong kalau misalnya jadi pengusaha. Banyak teman-teman aku juga yang dia selain misalnya jadi lawyer atau jadi apa, dia punya kerjaan sampingan itu di bidang peternakan, dia jual beli, ya apa banyak deh. Pokoknya jual beli hewan kurban, ada juga yang daging segala macam. Kata dia emang peternakan itu keren. Terus habis itu kefir, bisnis kefir dan segala macam. Gitu, terus itu banyak banget, atau bikin yogurt. Jadi tuh sebenarnya orang mau bilang peternakan apaan sih, bisa apaan sih, orang-orangnya itu salah. Itu mindsetnya harus diubah gitu. Jadi mau kayak gimana pun kalian harus bersyukur bisa masuk peternakan kayak gitu. Jangan ngerasa minder atau kayak gimana, mau dikata-katain apa sama orang, bodo amat. Yang penting kan gue bisa berhasil. Terus kalian setelah lulus, kalian memilih untuk mendaftar pekerjaan di bidang peternakannya, atau kalian memilih ke bidang yang lain, teman-teman? Ketika lulus, saya langsung lari ke bidang peternakan. Yang saya daftar itu semua peternakan, dan yang interview juga hampir semua peternakan. Jadi memang saya pengen lari ke peternakan dulu biar sesuai sama jurusan di perkuliahan. Kerja di peternakan atau di bidang lain? Oke, aku bakal menceritakan kepada kalian. Aku kebetulan sekarang menjadi karyawan di PT Pegadaian Galeri 24, itu sebagai anak perusahaan BUMN, satu grup sama Pegadaian di bisnis retail emas kayak gitu. Jadi emang jauh banget nih dari peternakan, tapi kalian harus tahu banyak banget hal-hal dari peternakan yang aku adaptasikan dan implementasi di sini. Jadi kalian nggak ngerasa ya ilmu peternakan gue sia-sia atau kayak
kayak gimana, nggak ada yang sia-sia di dunia ini gitu. Terus waktu itu aku pernah juga jadi brand ambassador kampus atau disebutnya juga Wardah Beauty Agent di Purwokerto mewakili Universitas Jenderal Sudirman. Itu juga pasti kan orang-orang kayak dan peternakan, taunya kan kayak kumuh, kucel segala macam. Itu kalian harus merubah mindset itu. Sebenarnya enggak. Kita walaupun kerja di bidang kecantikan atau sekarang aku di Pegadaian Galeri 24, itu harus tetap, walaupun peternakan nggak ada tuh yang kucel, nggak ada tuh yang peternakan dulu atau segala macam, itu nggak ada. Itu cuman mindset orang-orang aja, memandang kita sebelah mata. Padahal coba deh kalian masuk, cemplungin kalian ke dunia peternakan. Kalian bisa jadi kayak dokter hewan, kalian bisa jadi Karena kan banyak nih yang jurusan peternakan tapi nggak masuk di bidang peternakan. Apakah memang apa sih yang melekat di dunia peternakannya? Apakah dari pelajaran leadership ataupun yang lain sebagainya gitu teman. Jadi menurut kalian setelah kalian lulus gimana sih? banyak banget. Tadi udah aku bilangin sebelumnya, yang jelas kepemimpinannya, kita belajar untuk memimpin diri sendiri, terus nggak kaget yang namanya laporan sebanyak-banyak apapun, atau laporan keuangan, tulis tangan, ataupun nanti di Excel segala macam, itu berguna banget sih buat kita, kayak udah terbiasa buat dididik bikin laporan segala macam, terus lembur biasa ya kalau di kantor-kantor kalau lembur gitu kan. Nah jadi kita udah biasa tuh yang namanya lembur, karena kita suka praktikum malam, tau kan, terus kayak bangun ke RPH, terus abis itu ngambil apa semen sapi doang, terus habis itu sampai nginep-nginep di lab kayak gitu-gitu tuh kayak udah biasa banget. Jadi mental kita tuh kuat banget dibandingkan yang lain. Ya, buat kalian yang sangat cinta banget sama peternakan dan kalian pengen banget meneruskan pendidikannya, kalian pengen lanjut S1, S2, S3, bahkan jadi dosen dan segala macam, apa sih motivasi kalian? Apa sih motivasi kalian untuk melanjutkan atau memperdalam dunia peternakan dalam hidup kalian? Dan bagaimana ketika setelah kalian mendalami, apa yang kalian dapat dari dunia peternakannya gitu? Jadi yang memotivasi saya kenapa saya lanjut studi di S2 peternakan itu, yang pertama lebih ingin memperdalam ilmu peternakan, khususnya di bidang ilmu nutrisi ruminansia. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, lebih ingin memperluas jenjang karir saya nanti. Terus yang ketiga, lebih ke investasi pendidikan. Jadi tiga itu yang memotivasi saya kenapa saya lanjut studi di S2 peternakan. Jadi untuk S2 peternakan ini banyak sekali ilmu yang didapat, nggak hanya teori dan prakteknya saja. Jadi untuk S2 ini kita dituntut untuk dapat memecahkan berbagai macam masalah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, dapat melakukan kajian-kajian dan analisis di bidang peternakan. Jadi bakalan banyak sekali ilmu yang didapat di Fakultas Peternakan ini. Gitu. Kesan untuk dunia peternakan dan Fakultas Peternakan? Dunia peternakan yang jelas berkesan sih buat saya, karena saya sekarang kerja di bidang peternakan, terus juga kuliah di bidang peternakan. Banyak hal yang bisa dipelajari sih, terutama kalau di pekerjaan, karena saya hubungannya sama orang gitu. Jadi selain kita bisa mengerti tentang hewan, kita bisa juga belajar gimana caranya berkomunikasi dengan orang yang. Jadi intinya aku bangga banget sama fakultas aku sendiri. Sampai sekarang banyak banget aku jadi mandiri, aku jadi survival, aku jadi mengenal banyak orang, jadi orang yang tangguh, jadi orang yang cekatan juga, jadi orang yang belajar banyak hal, dari yang manja, terus yang penting jadi bisa memanage waktu. Kesan kuliah di Fakultas Peternakan itu sangat seru. Terus yang kedua, banyak sekali ilmu yang dipelajari. Dan yang ketiga, banyak sekali pengalaman yang didapat. Jadi itu kesannya. Terus untuk pesannya, untuk kalian yang masih ragu atau masih belum kepikiran untuk kuliah di Fakultas Peternakan, jangan ragu-ragu, karena kalian di sini nanti akan dididik sehingga berwawasan luas di bidang peternakan. Jadi itu pesan aku untuk kalian yang masih ragu-ragu. Dan terakhir nih, bangga nggak sih kalian lulusan peternakan? Bangga banget. Kalau aku nggak masuk peternakan unsur, aku nggak mungkin ya punya teman-teman yang luar biasa. Aku nggak mungkin jadi Wardah Beauty Agent, terus aku nggak mungkin kerja di sini. Pokoknya
awal kesuksesan aku dari situ. Aku selalu percaya yang namanya kita bersyukur, terus kayak anggap semua ini emang jalannya, mungkin emang rezeki jodohnya mungkin ada yang cinlok-cinlokan, jodohnya di peternakan kayak gitu, di Fakultas Peternakan. Dan aku bersyukur banget, anak-anak peternakan itu humble banget. Ya, menurut diri saya pribadi, saya sangat bangga menjadi lulusan Fakultas Peternakan. Karena kenapa? Karena di peternakan ini banyak sekali ilmu yang dipelajari, di antaranya ilmu nutrisi, ilmu bioteknologi, terus ilmu pengolahan hasil ternak, terus kesehatan, sampai ilmu sosial ekonomi, yang ilmunya itu nggak hanya berlaku untuk ternak saja. Jadi untuk ilmunya itu bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya sangat bangga jadi lulusan Fakultas Peternakan. Bangga Untuk satu kata untuk Fakultas Peternakan itu menurut aku luar biasa. Terima kasih. Oke, jadi semuanya yang saya dapat saya rangkum. Jadi memang dunia peternakan cakupannya sangat luas. Yang dapat saya simpulkan dari kesimpulan teman-teman semua yaitu bahwa lulusan peternakan pun mempunyai prospek kerja yang sangat luas, teman-teman. Dan di dunia peternakan pun kita mempunyai channel atau relasi yang sangat banyak, teman-teman, karena dari dunia peternakan pun kita adalah mempunyai tugas untuk menghasilkan suatu makanan atau protein yang sangat berguna buat manusia atau masyarakat yang masyarakat luas gitu, teman-teman. Jadi bagi kalian yang memang mau masuk peternakan, saya sangat approve dan saya sangat excited banget. Ayolah kita bantu Indonesia, kita bantu semuanya buat swasembada, kemudian kita bisa menghasilkan atau memproduksi protein untuk masyarakat luas. Bagaimana sih bangganya kita yang menyediakan protein semuanya loh buat masyarakat luas gitu. Jadi dan setelah lulus peternakan pun kita pun nggak sempit, kita hanya di peternakan enggak. Jadi yang lulus dari dunia peternakan pun dia bisa kerja di bank, dia bisa kerja di asuransi, dia bisa kerja di manapun yang memang dia mau gitu, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalian masuk peternakan kalian kesasar, enggak. Jadi tolong ketika kalian bilang kesasar, ya ayolah kita dalami bareng-bareng peternakan, sebenarnya asik kok, bener asik. Gitulah, jadi jangan selalu, jadi setiap program studi itu pasti punya prospek masing-masing. Nggak mungkin dibuka program studi tapi nggak ada prospeknya. Jadi kalian jangan pesimis atau kalian jangan berkecil hati, ya masuk peternakan nih gimana nih, jangan seperti itu. Karena dunia peternakan pun mempunyai proses ataupun dia mempunyai progres ke depannya. Dan saya pribadi, saya sangat bangga di dunia peternakan. Saya sangat mengapresiasi semuanya yang bergerak dalam dunia peternakan ataupun pengolahan, pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan buat kalian calon mahasiswa baru ataupun yang mau masuk bingung milih jurusan, jangan lupa list juga jurusan peternakan ya. Karena jurusan peternakan tugasnya sangat mulia. Tugasnya menyediakan protein yang memang berguna untuk masyarakat luas. Oke? Salam dari dunia peternakan, salam dari ujung kandang. Dadah. Ya, tinggalkan jejak kalian telah menonton video ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Share ke seluruh sosial media kalian, oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari ujung kandang. Hai, aku mau marketing sedikit nih. Buat kalian mau investasi emas, bisa di PT Pegadaian Galeri 24. Jadi kita punya namanya websitenya di www.kataloggaleri24.com. Terus di Tokopedia dan di Shopee di Galeri 24 by Pegadaian.